Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga akan kembali berlanjut saat bertandang melawan Bahrain. Skuad asuhan Sintayong harus waspada dengan ambisi kebangkitan pasukan merah. Bahrain juga punya komposisi skuad yang dihuni oleh banyak pemain berpengalaman. Ali Madan, Muhammad Marhun, hingga Mahdi Abdul Jabar harus diwaspadai skuad Garuda. Sintayong juga harus menyiapkan strategi khusus untuk menangkal taktik licik tuan rumah. Bagaimanakah perjuangan timnas Indonesia menghadapi Bahrain di ronde ketiga? Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga akan berusaha dijegal ambisi kebangkitan Bahrain. Semangat pasukan merah sedang membara demi membalas kekalahan telak dari Jepang. Dragan Talajik sampai meminta maaf pada publik Bahrain usai dibantai skuad Samurai Biru. Jepang menjadi tim yang lebih baik dan saya meminta maaf kepada fans Bahrain atas hal ini, ujar sang pelatih. Alhasil, skuad Mutiara Teluk juga nggak ingin kembali dipermalukan di depan suporternya sendiri. Talajik langsung meminta anak asuhnya segera bangkit demi mengalahkan timnas Indonesia. Pekerjaan gak akan selesai dalam 2 pertandingan. Kami akan belajar dan berjuang, tegas sang pelatih. Janji manis Talajik ini juga didukung oleh rekor mentereng Bahrain di Barca sendiri. Skuad Mutiara Teluk baru menelan 1 kekalahan dari 3 laga kandang terakhirnya. Keangkaran markas Bahrain ini juga didukung dengan komposisi pemain yang lebih berpengalaman. Dilansir dari Transfer Market, skuad Mutiara Teluk punya rata-rata umur skuad mencapai 29,2 tahun. Mahdi Abdul Jabar, Ali Madan, dan Komail Al-Aswad wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia. Ketiga bintang Bahrain ini sudah mengantongi lebih dari 2 digit penampilan di timnas. Sementara timnas Indonesia justru datang dengan membawa skuad yang lebih muda. Komposisi pemain skuad Garuda punya rata-rata usia di angka 25 tahun. Jordi Amat menjadi pemain tertua dengan umur yang berada di atas 30 tahun. Skuad Garuda justru lebih banyak diperkuat pemain yang masuk kategori di bawah 23 tahun. Sebut saja Justin Hubner, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Rizky Ridho. Kekuatan skuad muda timnas Indonesia ini diprediksi bisa memberi perlawanan sengit untuk Bahrain. Di Piala Asia 2023, pasukan Merah Putih yang membawa banyak pemain muda sukses bikin kejutan. Timnas Indonesia sukses bikin Jepang dan Australia kewalahan. Selain itu, rekor kandang Bahrain juga nggak akan bikin timnas Indonesia gentar. Pasalnya, skuad Garuda juga punya rekor tandang yang cukup impresif sejak ronde kedua. Timnas Indonesia hanya tumbang saat bertandang ke markas Irak di Basra International Stadium. Bahkan timnas Indonesia juga sukses meraih hasil imbang di markas Arab Saudi. Peluang menang atas Bahrain semakin terbuka karena banyak diperkuat pemain keturunan. Timnas Indonesia lebih diunggulkan karena membawa 16 pemain abroad. Kekuatan ini berbanding terbalik dengan Bahrain yang lebih banyak didominasi oleh pemain liga lokal. Pasukan merah hanya memiliki 2 pemain abroad yakni Moses ATD dan Muhammad Marhun. Strategi permainan Bahrain juga harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Di bawah asuhan Dragan Talajik, pasukan merah terkenal dengan gaya permainan menunggu. Bahrain gak banyak menguasai bola hingga bikin lawan melakukan kesalahan sendiri. Saat melawan Australia, pasukan merah tetap berhasil menang walau kalah penguasaan bola. Skuad Socceroos akhirnya malah bikin blunder fatal setelah Harry Soutar mencetak gol bunuh diri. Selain itu, formasi 4-4-2 andalan Bahrain juga wajib diredam Sintayong. Kamil Al-Aswad dan Mahdi Abdul Jabar sebagai duo striker harus dikawal lebih ketat. Lini tengah Bahrain juga akan lebih unggul karena dijaga oleh 4 pemain. Selain itu, skuad Garuda juga harus mewaspadai permainan kotor Bahrain saat melawan Australia dan Jepang. Graham Arnold sempat marah besar dengan taktik licik dari pasukan merah. Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit. Tegas ex-pelatih Australia ini. Hajime Moriyasu juga sempat mengamuk saat Jepang bertandang ke markas Bahrain. Sang pelatih kesal setelah supporter tuan rumah mengganggu Ayase Ueda dengan sorotan laser. Saya ingin melihat aksi menyoroki lagu kebangsaan di pertandingan hari ini segera diakhiri. Dan jangan ada lagi tindakan para supporter Bahrain yang mengganggu pemain saya. Itu bisa membuat kerusakan fisik yang fatal, tegas Moriyasu. Sintayong harus mengingatkan anak asuhnya untuk gak terprovokasi strategi licik Bahrain. Skuad Garuda tetap harus bermain tenang demi meraih hasil terbaik melawan pasukan merah.